Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, salve. Saya atas nama Yohanes Immanuel Naif SIP MSI adalah salah satu peserta Latsar tahun 2020 golongan 2 dan 3 angkatan 5 pada BPSDM Provinsi NTT. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan laporan aktualisasi saya dengan tema aktualisasi saya pada masa habituasi saya di Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya di Prodi Ilmu Pemerintahan, dengan tema optimalisasi pelaksanaan pembimbingan akademik bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Laporan aktualisasi saya ini saya laporkan menggunakan cuplikan video. Hal ini disebabkan karena wabah virus corona yang melanda negara Indonesia dan akhirnya mengharuskan kita untuk tetap bekerja dari rumah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona sehingga kita terlepas dan bisa terbebas dari virus corona. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat ASN itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang madani, taat hukum, berperadaban, modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral yang tinggi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, aparatur sipil negara diharapkan memiliki suatu integritas, profesionalitas, dan netralitas serta bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam hal ini kegiatan Latsar ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan serta kepribadian dan menanamkan nilai etika pegawai negeri sipil atau ASN, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bagaimana bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Nah, dalam kegiatan aktualisasi saya, optimalisasi pelaksanaan pembimbingan akademik bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Timur, kegiatan saya yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan ketua program studi untuk meminta persetujuan pelaksanaan rancangan kegiatan. Adapun tahapan-tahapan kegiatan pada kegiatan yang pertama, menyiapkan rancangan aktualisasi yang sudah diseminarkan dan telah disetujui oleh coach dan mentor serta penguji. Di tahapan kedua adalah membuat janji untuk bertemu dengan ketua program studi via WhatsApp, dan tahapan yang berikut adalah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi. Nah, pada tahapan kegiatan ini akan saya jelaskan saat bertemu dengan ketua program studi. Nah, setelah tahapan kegiatan 3 ini dilaksanakan, maka pada tahapan kegiatan yang keempat adalah meminta persetujuan kepada ketua program studi untuk memberikan persetujuan sehingga saya dapat melakukan
kegiatan aktualisasi saya ini. Sehingga outputnya pada kegiatan yang pertama adalah terlaksananya koordinasi dengan ketua program studi yang disertai dengan bukti lembar persetujuan dan dokumentasi saya dengan ketua program studi saat melakukan pertemuan. Nilai-nilai dasar yang termuat dalam kegiatan saya yang pertama adalah nilai tentang akuntabilitas. Akuntabilitas di sini dimaksudkan adalah transparansi dan kejelasan target. Artinya dalam melakukan koordinasi dengan ketua program studi ilmu pemerintahan, itu harus terciptanya suatu transparansi, dan di satu sisi minimal koordinasi itu menghasilkan suatu target yang jelas sehingga kegiatan ini dapat berlangsung atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nilai dasar yang kedua adalah nasionalisme. Nah, pada poin nasionalisme, hal yang diperhatikan oleh saya dalam melakukan koordinasi dengan ketua program studi adalah nilai tentang bagaimana saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika, serta tercantum dalam nilai nasionalisme adalah kerjasama. Nilai yang berikut adalah etika publik. Etika publik ini adalah tentang bagaimana sopan santun dan kejujuran. Kejujuran dalam artian bahwa menjelaskan segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa habituasi di program studi ilmu pemerintahan. Nilai dasar yang berikut adalah komitmen mutu. Komitmen mutu ini adalah efektivitas. Efektivitas berujung kepada bagaimana pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik di program studi ilmu pemerintahan dapat dilangsungkan dengan baik. Dan yang berikut nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi yang tercantum dalam kegiatan saya yang pertama adalah peduli. Yang kedua adalah nilai tentang WOG atau kerjasama. Pada kegiatan yang pertama ini membutuhkan kerjasama antara saya dengan ketua program studi serta elemen-elemen yang terdapat di program studi ilmu pemerintahan guna membantu, guna memberikan saran, memberikan pendapat ataupun masukan serta kritik untuk menunjang keberhasilan kegiatan aktualisasi saya selama masih masa habituasi. Setelah kegiatan 1 selesai, maka masuk ke kegiatan 2. Kegiatan 2 adalah pembuatan kartu kontrol bimbingan akademik. Pada tahapan kegiatan ini, yang paling pertama dilaksanakan adalah mempelajari contoh-contoh kartu kontrol pembimbingan akademik. Setelah mempelajari kartu kontrol atau contoh-contoh kartu kontrol pembimbingan akademik, maka saya mulai membuat konsep kartu kontrol untuk pembimbingan akademik bagi mahasiswa. Setelah membuat konsep, tahapan yang berikut adalah saya melakukan koordinasi konsep kartu kontrol bimbingan akademik dengan rekan-rekan dosen pembimbing akademik sehingga saya bisa mendapatkan saran, masukan, serta kritik untuk memperbaiki konsep kartu kontrol untuk pembimbingan akademik bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Setelah melakukan koordinasi dengan rekan dosen, maka saya akan melakukan konsultasi konsep kartu kontrol bimbingan akademik kepada ketua program studi. Nah, kegiatan konsultasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan dari ketua program studi guna konsep kartu kontrol bimbingan akademik ini akan dibuat atau dicetak itu pada tahapan kegiatan 4, yakni mencetak kartu kontrol bimbingan akademik. Outputnya adalah tersedianya kartu kontrol bimbingan akademik bagi mahasiswa, sehingga nanti dalam pelaporan ini akan dibuktikan dengan kartu kontrol pembimbingan akademik. Nah, nilai-nilai dasar
Yang tercantum dalam kegiatan 2 ini adalah akuntabilitas, yakni transparansi, nasionalisme itu terdapat kerjasama, dan musyawarah. Musyawarah di sini adalah bagaimana saling berdiskusi, memberikan pendapat, menerima pendapat, serta kritik dan masukan dari rekan-rekan dosen maupun ketua program studi untuk mendapat format kartu kontrol yang tepat sehingga digunakan dalam bimbingan akademik nanti. Yang kedua, etika publik. Ini terdapat nilai sopan, santun, dan jujur. Yang berikut adalah komitmen mutu. Komitmen mutu ini adalah terdapat poin inovasi. Inovasi ini dimaksudkan bahwa melakukan suatu inovasi, yakni tersedianya kartu kontrol bimbingan akademik bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Yang nilai yang berikut adalah anti korupsi. Anti korupsi ini adalah kepedulian dan kerja keras. Kerja keras di sini dimaksudkan bahwa kepedulian untuk membangun lembaga, memberikan satu kemajuan bagi program studi guna menunjang kegiatan-kegiatan Tridharma nanti. Poin yang terakhir adalah WOG, yakni kerjasama lintas individu. Kerjasama di sini kerjasama antara rekan-rekan dosen, kerjasama dengan ketua program studi sehingga bisa mewujudkan tersedianya kartu kontrol bimbingan akademik bagi mahasiswa. Setelah kegiatan kedua dilaksanakan, maka masuk pada kegiatan ketiga, yakni sosialisasi kegiatan cara pembimbingan akademik bagi mahasiswa. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menyiapkan daftar hadir, menyiapkan ruangan, serta menyiapkan materi sosialisasi guna dilangsungkannya kegiatan sosialisasi tentang cara pembimbingan akademik bagi mahasiswa. Tahapan kegiatan yang berikut adalah melaksanakan sosialisasi bagi mahasiswa. Setelah kegiatan sosialisasi selesai, ada tahapan kegiatan yang berikut adalah membuat grup komunikasi melalui WhatsApp sebagai wadah komunikasi dan sebagai wadah informasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan, sehingga memudahkan komunikasi serta perkembangan informasi mengenai kegiatan perkuliahan dan kegiatan lain-lain yang berkaitan dengan aktivitas di program studi ilmu pemerintahan. Dan kegiatan yang berikut adalah membuat pedoman tata cara komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing akademik melalui media elektronik, dalam hal ini melalui WhatsApp. Hal ini dimaksudkan untuk bagaimana saling menjaga tutur kata, menjaga hubungan baik antara mahasiswa dan dosen, dan begitu pun sebaliknya melalui komunikasi yang baik dan benar. Pada output kegiatan ketiga ini adalah terlaksananya sosialisasi tentang cara pembimbingan akademik dan terciptanya atau terbentuknya wadah komunikasi antara mahasiswa dan dosen dalam menunjang kegiatan-kegiatan perkuliahan. Nilai-nilai dasar yang termuat dalam kegiatan 3 ini adalah akuntabilitas, yakni partisipasi, kejelasan target, nasionalisme, itu terdapat musyawarah, saling menghormati keputusan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan sosialisasi terdapat berbagai macam hal atau berbagai macam persoalan yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi cara pembimbingan, sehingga ini memberikan suatu masukan, pendapat maupun kritik tentang bagaimana cara melakukan pembimbingan ke depan selanjutnya. Nilai yang berikut adalah etika publik, yakni bertanggung jawab. Nilai yang berikut adalah komitmen mutu, itu terdapat inovasi, ada nilai anti korupsi. Di dalam nilai anti korupsi itu terkandung disiplin, dan yang nilai yang paling terakhir adalah nilai WOG, yakni terciptanya kerjasama yang baik antara dosen, mahasiswa maupun sebaliknya. Setelah kegiatan 3 kita masuk pada kegiatan 4, yakni
pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa. Tahapan yang pertama itu adalah memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan bimbingan akademik baik secara langsung maupun melalui media komunikasi WhatsApp. Tahap yang berikut adalah mencatat proses bimbingan melalui kartu kontrol bimbingan. Outputnya adalah terlaksana pembimbingan akademik bagi mahasiswa. Artinya bahwa dosen selaku pembimbing akademik memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan bimbingan, melakukan konsultasi untuk menyelesaikan setiap persoalan ataupun kendala yang dihadapi dalam kegiatan perkuliahan. Tetapi di sini dalam melakukan pembimbingan atau melakukan bimbingan kepada mahasiswa tidak hanya menyangkut tentang kendala ataupun masalah, tapi bisa juga tentang bagaimana membagi tips-tips belajar, bagaimana membantu mahasiswa untuk menemukan informasi-informasi lain yang menyangkut kegiatan-kegiatan perkuliahan. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan 4 ini adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan yang paling terakhir nilainya adalah tentang WOG, yakni kerjasama. Setelah kegiatan 4 dilaksanakan, saya masuk kepada kegiatan 5. Kegiatan 5 adalah tahap akhir kegiatan yang dilaksanakan saat masa habituasi. Nah, dalam kegiatan 5 terdapat perubahan-perubahan jenis kegiatannya. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan kelima yang sebenarnya dilangsungkan pada minggu keempat bulan Maret, ini dikarenakan perubahan-perubahan ini disebabkan oleh masalah wabah COVID-19 yang melanda negara Kesatuan Republik Indonesia, maka akhirnya kegiatan-kegiatan aktivitas manusia dilangsungkan dari rumah. Hal ini melalui anjuran ataupun himbauan dari pemerintah, terutama kami di Universitas Timor juga akhirnya mengalami dampak tersebut, sehingga setiap akses ataupun setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di program studi harus dilakukan dari rumah. Sehingga kegiatan 5 ini adalah tentang membangun kesadaran antara dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa bimbingan untuk peduli terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan. Hal ini dimaksudkan guna menjaga lingkungan tetap bersih sehingga juga membantu memelihara kesehatan bagi kita semua. Tahapan kegiatan pada kegiatan 5 ini adalah melakukan koordinasi dengan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan peduli lingkungan di rumah masing-masing melalui grup WA yang sudah terbentuk. Tahapan kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan di lingkungan rumah masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan ini membawa output, yakni terlaksana kegiatan peduli kebersihan lingkungan, baik itu sampah maupun kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan lainnya, sehingga memberikan suatu nilai yang baik bagi lingkungan sekitar ataupun bagi pribadi masing-masing. Nah, bukti kegiatan ini adalah setiap mahasiswa ataupun dosen pembimbing akademik mengirimkan dokumentasi hasil kegiatan peduli kebersihan lingkungan. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini adalah akuntabilitas, yakni partisipatif, kejelasan target, nasionalisme, musyawarah, menghormati keputusan, yakni bagaimana tetap menaati anjuran pemerintah atau himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Etika publik, yakni bertanggung jawab, komitmen mutu, terdapat inovasi,
ada nilai anti korupsi, yakni disiplin dan jujur, dan yang terakhir nilai tentang WOG, yakni kerjasama. Itulah laporan hasil aktualisasi yang saya laporkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan memberikan suatu dampak yang baik bagi kita. Harapan dari saya, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita tetap menaati himbauan atau aturan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, dilarang bepergian kemana-mana, tetap menjaga kesehatan, dan kegiatan kita di rumah tidak menutup kemungkinan untuk tetap kita berinovasi, melaksanakan hal-hal kreatif, serta peduli terhadap kesehatan maupun kegiatan-kegiatan lain yang membawa keuntungan bagi diri kita dan keluarga kita serta bangsa dan negara. Sekian saja presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Oh, oh.